Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Wanto Bengkel 31. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi ada kedatangan motor Supra X125 ya, yang dimana motor ini mengalami suaranya itu kasar banget. Nah, jadi di video ini saya akan memberikan untuk mengecek kondisi mesin motor Supra 125 ini yang kasar ya. Jadi intinya manfaatnya adalah cara bongkar mesin Supra 125, tetapi di sebalik itu kita akan mau bersama-sama untuk mengecek kondisi dari yang kasarnya ya. Tetapi sebelum kita bongkar mesinnya, kita lihat dulu kondisinya ya, ciri-ciri mesinnya itu bagaimana suara kasarnya. Ini kalau mesin panas suaranya lebih kasar lagi mas bro. Oke, sekarang kita matikan. Nah, jadi suara mesinnya ya seperti itu mas bro, semacam seperti suara jetor atau pabrik paku. Nah, jadi di sini akan kita cek bareng-bareng bagian manakah yang mengalami suara itu kasar. Jadi sekali lagi intinya manfaatkan cara untuk membongkarnya dan manfaatkan juga cara mengecek kondisi mesin kasar di mana-mana aja yang akan mau kita cek. Tetapi setelah kita pahami dari segi suara ya, itu yang pertama dari seher udah oblak piston ya, dan yang kedua di bagian rantai timing itu udah kendor, juga di bagian head silindernya sepertinya di bagian noken AC juga aus, tetapi ya ini masih secara prediksi ya. Nah, nanti akan lebih tahunya setelah kita bongkar apa-apa aja yang menyebab suara kasarnya itu ya. Nah, jadi untuk mengecek dari sumber suara kasar itu, yang pertama ya, kita ngecek kondisi dari rantai timingnya. Nah, yang pertama ini kita lepas ya, baru kita lepas busi. Tadi ini pas waktu pertama datang, saya kira tadi olinya habis, ternyata olinya masih ada. Nah, setelah kita cek kondisi oli dari sini, saya buka, ini keluar asap dari dalam mesin, kan sungguh luar biasa. Dan nah, baru kita lepas ini ya, tutup gigi sentriknya dari baut 10 nya ini. Kita ngecek kondisi rantai timingnya dulu, kita buka. Aduh. Lalu sini kita buka. Oh, rantai timing masih bagus kondisinya, masih ketat, tidak ada kendor. Tensionernya pasti dipastikan masih bagus. Oke, sekarang kita melanjut membuka bagian kabelator ya, filter udara kita lepas semua, selang-selangnya, baru kita pelepasan mesin. Pertama kita lepas selang dari bensinnya, kita naikkan ke atas,
ambil manfaatnya untuk membongkarnya ya Mas Bro ya. Baru kita lepas ini. Kalau udah seperti ini, kita lepas bagian sisi sebelah sana. Oke, setelah kita udah posisi seperti ini kita lepas, taruh di sini atas semua. Terus ini lepas. Udah seperti ini, kita lepas baut kabulator yang posisi bawah juga. Nah, ternyata di sini dole Mas Bro ya, tidak bisa dibuka karena posisinya dia nyepit. Jadi kita buka dari sini aja. Semua di atas. Setelah itu kita buka baut knalpot ya. Setelah udah kena terbuka ya, sekarang kita buka box hawanya. Sekarang kita pindah dari sebelah sana. Nah, setelah udah membuka box filter udaranya, sekarang kita membuka ini ya. Lanjut kita membuka tensionernya. Kita buka. Kita ngendorin dari baut gigi sentriknya dengan caranya
Di sini magnetnya kita tahan menggunakan kunci C17. Baru di sini menggunakan kunci 8. Nah, bisa main sentak ya, bisa main sentak, tetapi ini caranya gini aja. Udah. Oke, baru tensionernya kita putar ke kanan, putar ke kanan terus sampai mentok. Pastikan rantai temeng kendor. Setelah itu kita buka nih. Gunakan obeng min. Oke, setelah sudah seperti ini baut dari tahanan noken asnya kita kendori dulu menggunakan kunci 10. Kendori aja dulu. Setelah itu kita buka tutup klep. Kunci 8 ya mas ya, tutup klep. Tutup bagian atas, buka. Sedikit ketok pakai kunci T. Setelah itu kita buka tensionernya. Oke, lanjut kita buka nih, kendori dulu. Kita buka aja langsung bagian sini pun nggak apa-apa. Itu kita kendori dulu baut klep ya, menggunakan kunci 9 agar nanti tidak kewalahan posisi di bawah kita bukanya. Nah, dipastikan udah kendor, lalu kita yang terakhir membuka baut mesin menggunakan kunci 12.
sebenarnya kalau pakai impact cepet mas bro. Ya ini kan bisa kita pelajari di rumah dengan menggunakan kunci rumah ya, tanpa pakai impact. Nanti saya tunjukkan juga kunci rumahan yang tanpa impact. Nah ini ada port 12 dan ringnya. Oke, setelah itu kita saatnya akan mau bongkar kondisi ini dengan caranya ini aja mas bro ya. Nah ini pakai obeng min seperti ini, saya ginikan aja. Nah, atau bisa menggunakan martir plastik. Sudah terbuka blok-bloknya. Tidak apa, dan timingnya kita lepas. Nah, yang pertama, nah kita melihat dari kondisi yang pertama ya, posisi pistonnya atau sehernya udah mengalami seperti ini. Ini sepertinya udah mau ngejim ini ya. Nah, ini putranya udah berat ya. Nah sehernya juga terasa begini kan, dia ditarik gini ada terasa deg 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 gitu ya. Nah, coba kita lakukan seperti ini biar supaya lebih terdengar. Kita buka pennya. Nah setelah sudah terbuka posisi piston ini, tadi hampir nggak bisa kebuka ini mas bro, udah mengalami keras. Sekarang untuk cek kondisi stang seher, nah diginikan aja udah terasa deg 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 deg. Baru kita melakukan caranya begini, gunakan jari tangan untuk memastikan kondisi seher itu udah kena ya. Nah dia ada suara tek tek tek. Nah berarti ini stang seher juga kena, piston apalagi ya udah mengalami baret. Baru yang pastinya ya ini nanti blok kita puringkan aja. Lalu untuk di bagian silindernya kita buka dulu ya. Dan ini hati-hati ya untuk melepas noken as motor Supra X125. Lepas atau memasang, kalau yang masih pemula ya seperti saya juga lah contohnya, ini kan ada titik garis, ini adalah titik garis dari tahanan dari dekompresi baut ini ya. Nanti kalau masang ini baut sebelumnya kalau bisa dilepas dulu. Nah, ini ada kayak pen kecil ya yang menyentuh di dekompresi, dia itu posisinya tuh. Nah itu tuh yang di baut ini. Oke, sekarang kita lanjut melepas di bagian pelatuk klepnya ya, pelatuk klep. Kalau kita lihat dari kondisi ininya aman, penasnya tidak. Nah ini udah agak goyang, cuman ini masih bisa lah, tapi ya nanti aja. Ini kita pastikan kondisikan dulu sama orangnya nanti yang pemilik. Ini sepertinya bearingnya udah oblak, cuma nanti kalau kita ganti bearingnya aja nggak apa-apa. Aduh, ini kita cabut pen dari pelatuk klepnya.
untuk pen yang X ya, yang di bagian knalpot dia agak panjang, sedangkan yang in agak pendek. Nah, setelah itu kita cabut. Nah, ini sedikit agak oblak, ini bisa membuat suara kasar. Nah, ini pun juga kena, berarti pelatuk kleknya in X minta diganti ya. Kalau posisi noken AC mungkin masih bisa ya kita pakai. Sekarang kita ngelepas bagian klep. Caranya ya begini aja. Gunakan kunci T14, tinggal pilihkan aja. Nah, udah lepas satnya. Juga udah lepas. Jadi ini baru langsung saya lepas. Kita melihat kondisi dari per klepnya itu standar pemasangannya gimana ya, seperti ini Mas Bro. Nah, ini untuk Supra 125 bisa dilihat posisinya yang renggang dia di atas yang ini ya, dari bawaan ini. Oke. Ini kita amankan dulu jangan sampai hilang kuku klepnya. Lalu kita ngecek kondisi botol klepnya, kita goyang kanan kiri. Botol klepnya juga kena, goyang. Ini pun juga goyang. Nah, untuk cara membunyikan seperti ini sebenarnya botol klep masih bisa, cuman udah terasa sedikit. Cara untuk membunyikan menarik seperti ini ya, jari kita satu, kita tahankan di bagian sini ya, seal klepnya ini kita tempelkan gini, baru ditarik, maka dia akan bunyi. Juga sama seperti satunya, tempelkan di seal klepnya, lalu kita tarik. Nah, suaranya udah pelan, berarti botol klepnya itu udah mengalami oblak, bocor kompresi. Nah, untuk masalah seatingnya tidak terlalu dalam, masih bisa. Jadi kesimpulannya yang membuat motor ini kasar adalah stang seher, roll timingnya ini udah mengalami pecah ya. Tadi retak, ini kesenggol patah. Baru piston udah oblak, pelatuk klep ya, mungkin ini yang bikin suaranya yang banget, pelatuk klepnya. Juga di bagian timing, nah tadi kita gini kan mungkin nggak terasa, mungkin kalau udah bergerak ini maka akan bunyi. Jadi kesimpulannya ini stang seher, roll timing, piston, pelatuk klep, posisi klep masih bisa, tidak terlalu runcing sekali. X-nya masih tebal ya, tidak runcing seperti pisau untuk ngiris cabai, masih bisa. Oke, jadi kesimpulannya itu aja yang perlu diganti, seher, stang seher, pelatuk klep sama botol klep. Oke, sekarang kita mengenal kuncinya. Nah, jadi kita untuk mengenal kuncinya yang pertama ya, kunci T10, T14, martil, tang, T8, kunci shock 12, obeng min, obeng plus, martil plastik, T8 pendek,
bisa menggunakan T8 panjang juga, tergantung kebutuhannya. Kunci ring 89, obeng ketok kasar, obeng min, kunci sok 10 untuk kebutuhan mana tahu ada yang diperlukan, kunci busi, kunci T17, kunci T10 yang panjang, tadi yang pendek untuk menggunakan buka apa ya, buat knalpot. Baru kunci ring 12, kunci pas 10-14, kunci klep, kunci ring 14, kunci ring 19 untuk kebutuhan, kunci T8. Ini sebenarnya kunci T8 satu aja udah cukup ya, ini karena stok aja. Baru kunci ring 17, kunci ring pas 8. Oke Mas Bro ya, jadi ya seperti itu video dari saya ya. Semoga aja ini bisa bermanfaat untuk mengecek kondisi suara mesin kasar itu tadi. Ini di motor ini apa aja udah saya tunjukkan, dan bermanfaat juga untuk cara membongkar juga sudah saya tunjukkan. Satu lagi bermanfaatnya kunci-kunci alat rumah tanpa pakai kompresor atau impact, dengan kunci T, ring, pas, martil atau kunci sok. Ini bisa digunakan untuk di rumah ya. Jadi ini yang dibutuhkan untuk membuka mesin motor Super X125. Oke Mas Bro ya, jadi ya seperti itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.